Apa kabar kalian semua? Ya, alhamdulillah baik. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Kepada ketua kelas, silahkan untuk memimpin doa. Ya, selesai. Ibu akan mengabsen dulu. Apakah semuanya hadir? Ya, alhamdulillah semuanya hadir ya. Nah, pada hari ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya mengenai gaya sentripetal. Nah, apa sih gaya sentripetal itu? Ada yang masih ingat? Ya, betul, gaya yang dialami sebuah benda yang bergerak melingkar dan mengarah ke arah pusat lingkaran. Gaya sentripetal itu apa sih persamaannya? Persamaannya Fs sama dengan M dikali V kuadrat per R atau Fs sama dengan M dikali omega kuadrat R, ya betul. Di sini terdapat gambar mengenai percobaan gaya sentripetal. Di sini seorang anak memegang tali yang dihubungkan dengan sebuah wadah atau toples ya berisi air. Nah, ketika tali tersebut diputar dengan kecepatan yang cukup besar sampai toples itu berbentuk sebuah lingkaran. Nah, pertanyaannya, apakah air di dalam toples itu akan tumpah? Enggak. Tumpah atau enggak? Nah, jawabannya adalah tidak tumpah. Nah, kenapa tidak tumpah? Nah, di sini gambar selanjutnya, ketika toples berada di tengah, kemudian kembali ke bawah ya. Air tidak tumpah. Kenapa tidak tumpah? Gelas yang berisi air pun sebenarnya akan bergerak lurus. Akan tetapi, gerak lurus itu dipengaruhi oleh gaya pada tali menuju pusat lingkaran atau tangan kita nih. Akibatnya, arahnya berubah sehingga membuat pola lingkaran. Nah, gaya yang terjadi inilah yang menyebabkan air tidak tumpah. Dalam artian, gaya inilah yang menjaga agar air berada pada wadahnya. Jadi nggak tumpah ya. Nah, selanjutnya, Ibu akan memberikan lembar kerja. Kemudian silahkan membentuk kelompok. 3 kelompok saja cukup. Nah, akan terdapat beberapa gambar dan kalian bisa menentukan pada gambar tersebut apakah terjadi atau apakah ada gaya sentripetal yang bekerja atau tidak. Nah, silakan membentuk kelompok. Semua sudah mengumpulkan ya? Sudah. Oke, selanjutnya kita akan bahas satu persatu. Dari gambar yang pertama yaitu gambar roller coaster. Nah, pada kelompok 1 menyatakan tidak setuju bahwa pada gambar roller coaster terdapat gaya sentripetal. Alasannya, kereta tidak terjatuh karena terikat kuat dengan lintasan sehingga tidak ada hubungannya dengan gaya sentripetal. Oke, untuk kelompok 2 menyatakan setuju bahwa pada roller coaster terdapat gaya sentripetal untuk mempertahankan kereta agar tetap berada pada lintasannya. Nah, untuk kelompok 3 menyatakan tidak setuju bahwa pada gambar terdapat gaya sentripetal. Alasannya, karena ini hanyalah sebuah permainan yang tentunya sudah diatur sehingga kereta tidak terjatuh. Oke, jadi jawaban mana yang paling benar? Nah, jawabannya adalah pada roller coaster terdapat gaya sentripetal. Alasannya, ketika roller coaster bergerak menuju lintasan berbentuk lingkaran atau melingkar, gaya sentripetal akan berusaha menarik kereta mengarah ke titik pusat sehingga kereta tetap berjalan pada lintasan dan tetap maju. Betul. Nah, untuk gambar yang kedua adalah satelit buatan yang berada di luar angkasa ya. Kelompok 1 menyatakan setuju bahwa pada satelit buatan terdapat gaya sentripetal. Alasannya, karena satelit pada prinsipnya berputar akibat adanya gaya tarik ke bumi. Oh, ini maksudnya tidak setuju, maaf saya salah lihat. Nah,
Untuk kelompok 2 juga menyatakan tidak setuju terdapat gaya sentripetal pada satelit buatan karena satelit buatan berada di luar atmosfer sehingga gaya sentripetal tidak bekerja. Oke. Untuk kelompok 3 juga tidak setuju bahwa terdapat gaya sentripetal. Alasannya karena lintasannya terlalu jauh sehingga tidak bisa dipastikan. Nah, masa sih di dalam pada satelit buatan tidak terdapat gaya sentripetal? Nah, jawabannya ada gaya sentripetal. Dalam mengorbit bumi, lintasan satelit akan berbentuk lingkaran dengan jari-jari R dan pusat lingkarannya di bumi. Karena satelit melingkar dengan kecepatan v, maka akan timbul gaya sentripetal yang arahnya menuju pusat bumi. Jadi dalam satelit buatan itu ada gaya sentripetalnya. Oke, lanjut pada soal yang ketiga. Nah, soal yang ketiga yaitu jalanan yang menikung. Nah, di sini ada mobil yang sedang melaju pada jalan menikung. Kelompok 1 menyatakan tidak setuju terdapat gaya sentripetal karena pada jalan menikung yang bekerja adalah gaya sentrifugal, yaitu gaya dorongan untuk keluar dari lintasan. Nah, kelompok 2 menyatakan setuju pada jalan menikung terdapat gaya sentripetal yang bekerja untuk mempertahankan agar mobil tidak keluar lintasan. Kelompok ketiga menyatakan setuju ada gaya sentripetal karena jalan menikung bisa diartikan jalan yang berbentuk setengah lingkaran sehingga terdapat gaya sentripetal. Nah, jadi ada atau tidak? Nah, jawabannya ada. Pada jalan menikung terdapat gaya sentripetal. Namun, pada saat mobil melaju di sebuah tikungan, maka mobil akan mendapatkan atau melakukan akan melakukan gerak melingkar. Hal ini menyebabkan timbulnya gaya sentripetal yang menuju ke pusat kelengkungan. Namun pada hal ini, gaya sentripetal ini yang arahnya menuju pusat kelengkungan diwakili oleh gaya gesek statis roda agar roda tidak slip pada waktu berputar. Nah, Ibu rasa semuanya sudah cukup mengerti mengenai penerapan gaya sentripetal pada kehidupan sehari-hari. Maka untuk itu pada pertemuan hari ini Ibu rasa sudah cukup. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.